teman-teman yang di dekat kita tuh memang yang berarti baik gitu, yang benar-benar tulus, yang benar-benar oke, gue mau temenan sama lo bukan karena sesuatu, tapi karena emang gue pengen jadi sahabat lo. Bukan kami aja yang merasakan, saya juga, yang lain sudah pada menikah, sampai setiap hari Minggu aku nggak mau ngeliat story Instagram. Aku kanker payudara stadium 3. Oh, stadium 3. Tapi masih Agustus, jadi Agustus tuh aku ngecek kan, karena kayak ngerasa udah ada benjolan kan. Aku cek, terus dibilang, oh ini cuma tumor kok gitu. Katanya nggak perlu operasi, nggak urgent buat operasi, tapi disarankan buat operasi gitu. Cuma, tapi itu karena pola hidup atau gimana, Kak? Hai Nana, selamat datang. Kali ini gue punya cerita menarik banget nih, namanya Kak Mei. Dia asli dari Bali, dan kalau kalian udah banyak tahu, dia tuh viral di TikTok karena dia menjadi cancer fighting, pejuang cancer yang emang dia udah divonis cancer tuh dari awal tahun ini, Februari kalau nggak salah atau Januari. Nah, gue punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama dia tentang gimana sih rasanya jadi pejuang cancer, dan gimana perubahan dalam diri dia, apa yang dirasain setelah dia divonis cancer dan sebelum dia divonis cancer. Oke, mungkin boleh dikenalin dulu dirinya Kame, nama panjangnya siapa, usianya berapa? Oke. Hai, aku Karisma Mayang Baiduri, bisa dipanggil Mayang, umur aku 25 tahun. Oh, ternyata kita seumuran, Kak. Aku juga 25 tahun. Aku juga 25 tahun. Tapi namanya bagus ya, Kak. Kak Mayang ya? Iya. Bagus tau. Aku suka deh nama kakak. Saya Mayang Sari. Iya, bukan Mayang Sari ya. Kamu sekarang sibuk apa nih? Sibuk berobat aja sih. Oh gitu. Sama bikin kalung. Oh iya? Iya. Kalung kerajinan dari Bali gitu? Enggak sih, kerajinan biasa aja. Oh, coba nanti aku mau lihat, Kak. Aku suka pakai kalung tau. Nanti aku beli. Iya. Ya okay. nanti aku. Terus kalau boleh diceritain, Kak, aku baru ini sih ngelihat TikToknya Kame sama Instagram kayak gitu-gitu. Aku belum tahu begitu jelas sebenarnya Kame ini cancer apa sih, Kak? Aku kanker payudara stadium 3. Oh, stadium 3. Tapi masih ini ya, ceria ya. Alhamdulillah. Nah, kalau lagi kemo mah sakit. Oh, ini habis kemo, Kak? Ini aku udah berhenti kemo. Karena intoksikasi kan, jadi diberhentiin, terus mau lanjut radiasi, cuma lagi nunggu jadwal radiasi. Oh, berarti pas dikatakan divonis kanker itu kapan, Kak? Kalau boleh tahu. Kanker itu bulan Februari. Februari akhir. Februari tahun ini. Tahun ini. Oh. Aku soalnya. Ya? Ya gimana, Kak? Terus operasinya Maret, angkat payudara. Dua-duanya? Satu aja yang sebelah kiri, aku di kiri. Oh, di kiri. Aku soalnya nggak begitu ngerti sih soal kayak gitu, Kak. Cuma dulu nenek aku juga itu kanker payudara. Sempat diangkat. Iya, sempat diangkat, tapi aku nggak ngerti di sampai stadium berapanya. Cuma berobat kemo, radiasi kayak gitu-gitu sih. Dan aku tahu sih gimana rasanya. Karena aku sempat ngedampingin juga beberapa kali gitu. Tapi sekarang udah sehat? Sekarang udah pass away, Kak. Udah meninggal. 2016 dulu pas aku awal kuliah, 2014 dia sakit, 2016 itu jadi cerita aku kan nih. Oh iya.
Kamu asli Bali? Asli Bali. Ibu Bali, bapak Sumatera sih. Kepulauan Riau. Oh, campuran ya. Campuran. Tapi cantik loh kamu. Aku suka ngeliat ini gambar-gambar kakak di Instagram. Iya. Iya. Suka gambarnya unik banget. Nggak kepikiran buat ini Kak, dilukis atau gimana gitu. Maksudnya lukis di kanvas. Iya. Mahal. Kanvasnya mahal. Oh, iya sih, alat-alat cat airnya juga ya. Lumayan. Gambar di laptop paling atau di iPad. Iya, tapi lucu banget, serius deh. Aku suka banget. Maksudnya biar jadi komersil gitu, Kak. Iya. Aku ini kok jualan logo ya. Kalau butuh. Oh iya. Logo atau ilustrasi bisa pesan ke aku. Oh, berarti ini kami nyami itu juga. Iya, freelance. Oke deh, siap. Nanti kita promosikan, Kak. Tapi sekarang ini rasanya gimana, Kak? Pas habis kemo itu? Seneng sih udah nggak kemo lagi. Soalnya kemo yang paling menyiksa. Oh iya. Iya, jadi senang. Udah mulai agak gimana ya? Udah mulai bisa beraktivitas. Dulu pas masih kemo nggak bisa beraktivitas sama sekali. Kayak cuma di kasur gitu ya? Iya, kasur, tidur. Gitu aja. Sakit. Muntah-muntah gitu juga ya kami? Iya. Mual. Pusing, sakit tulang. Banyak deh. Kayak semua penyakit jadi satu gitu pas kemo. Iya sih, aku juga tahu sih rasanya itu Kak. Tapi kamu tetap semangat ya. Iya, makasih. Aku kan lihat di TikTok nih, pasangan kakak tetap nemenin kakak kan Kak. Itu pacar atau suami Kak? Pacar. Pacar. Gimana nih perasaannya ditemenin pacar? Ya seneng sih. Kirain bakal ditinggalin. Tapi kakak awalnya mikirnya bakal ditinggalin. Enggak sih, aku tahu kok dia nggak kayak gitu. Emang selalu ditemenin dari susah seneng dari awal. Boleh diceritain nggak Kak awalnya kakak bilang, aku kena divonis kanker nih, kayak gitu gimana? Dia nyemangatin sih, kayak ya udah nggak apa-apa, ikutin aja prosedur pengobatannya. Kan dia tahu ya kalau misalnya kemo pasti botak, kan kita botak bareng-bareng kok bisa. Iya, aku lihat itu, ya Allah, seneng banget deh. Support system banget ya Kak. Iya, banget sih. Terus emang dia nemenin terus Kak? Nemenin terus, tiap minggu selalu jengukin. Ya Allah, lucu ya. Lebih romantis daripada orang pacaran yang lain ya. Kadang jarang ketemu juga karena sakit kan. Kalau pas kemo tuh kayak jarang banget ketemunya. Karena nggak bisa. Kadang kalau kemo kan imun aku turun banget, jadi kayak nggak boleh ketemu sama orang gitu. Oh. Jadi kayak sendirian. Nggak ada yang jenguk. Berarti ini benar-benar sendirian Kak? Enggak, ada bunda sih, ada orang tua. Cuma kayak masuk kamar cuma ngasih makan. Kayak nggak ada yang nemenin buat ngajak ngobrol juga ya. Sepi jadinya. Berarti ini udah nggak kemo, seneng dong Kak, banyak yang ngajakin ngobrol. Ya, ini sekarang ngobrol nih di interview tumben. Tapi bunda kakak masih tinggal sama orang tua, masih sama bunda sama papa. Terus mereka juga ikut support juga. Iya, pasti. Jadi support system juga ya. Ya. Ikut botak juga nggak sama kayak kami? Ayah aku. Ayah. Iya. Tapi ini tahu apa namanya, aku aja yang punya rambut aku kepengen botak Kak, tapi nggak boleh sama ayah aku. Iya kan, nggak kenapa-napa. Punya rambut botak itu. Tapi sedih nggak Kak pas potong rambut? Enggak sih, karena ya udah mau gimana lagi. Enggak sih, nggak sedih-sedih banget karena mukaku masih sama aja gitu loh. Iya. Nggak ada bedanya. Iya, masih cantik. Aku juga bingung. Emang kayaknya kakak cocok punya rambut botak deh.
Oh iya. Besok kalau udah nunggu dipotong lagi aja Kak, kayaknya cocok deh punya rambut botak. Emang kami, aku kan lihat nih di Instagram sama TikTok, sinematografinya kami juga bagus, gambarnya juga bagus. Itu bakat yang ada dari dulu Kak emang. Ya kayaknya sih dari dulu, dari kecil. Emang Oh dari kecil kami udah bisa gambar. Dari kecil aku udah bisa gambar. Dari TK malah. Oh iya. Gambarnya dulu princess gitu. Ya Allah. Lucu ya. Bagus tau Kak, beneran deh. Serius. Aku aja yang bisa gambar, aku ngakui gambar kamu bagus. Oh, makasih. Kapan-kapan aku belajar deh. Deket ini ya Kak? Apa deket pantai rumah Kakak? Ya, deket pantai juga Kak. Kayaknya banget. Bali di mana deket pantai sih. Iya sih. Aku pengen banget sih tinggal di Bali. Ya udah tinggal. Tapi itu kayak healing sendiri nggak sih Kak? Kayak kami sendiri terus ke pantai, dapat suasana Bali yang beda sama suasana perkotaan di sini. Itu healing sendiri nggak sih Kak? Iya, banget. Kayak ngebantu proses penyembuhan juga ya? Ya, kalau stres tuh biasanya ke pantai. Oh iya. Pasti kayak tiap minggu pasti ke pantai. Cuma buat duduk lihat sunset, terus menarik nafas. Inhale, exhale aja ya. Ya. Tapi waktu divonis itu udah langsung stadium 3 Kak? Enggak, awalnya itu aku tumor jinak. Awalnya tuh tapi bulan Agustus, jadi Agustus tuh aku ngecek kan, karena kayak ngerasa udah ada benjolan kan. Aku cek, terus dibilang, oh ini cuma tumor kok gitu. Katanya nggak perlu operasi, nggak urgent buat operasi, tapi disarankan buat operasi gitu. Cuma kalau bisa operasinya jangan lewat dari 8 bulan, katanya gitu. Karena kan semakin besar ya? Ya, karena semakin besar. Terus aku Januari emang awalnya pengen aku operasi. Januari aku pengen operasi, tapi ternyata pas aku cek lagi dia udah kayak jadi kanker gitu. Aku juga bingung kenapa bisa kanker. Padahal beda waktunya dari Agustus. Januari 5 bulan aja gitu. Aku mau operasi bulan Januari. Cuma udah keburu menyebar. Oh udah sempat juga Kak? Ke getah bening. Oh, tapi itu karena pola hidup atau gimana Kak? Aku sih katanya karena hormon. Pola hidupku sih normal, nggak terlalu nyangkut, nggak terlalu gitu. Januari, aku lupa nih waktunya. Februari, oh ya kayak Februari deh. Januari ke Februari tuh aku kayak ngecek gitu, kayak harus USG, biopsi. Setelah biopsi kan baru ketahuan, oh ternyata kanker gitu. Terus operasinya Februari? Maret, tanggal 3. Maret, habis operasi itu kakak kemo terus sampai sekarang? Sekarang kan udah harusnya aku kemo 6 kali kan. Dari setelah operasi, tapi baru 3 kali udah di stop. Karena udah infeksi. Enggak, karena keracunan katanya. Oh gitu, tubuhnya kami menolak ya berarti? Menolak obat kemonya. Drop terus aku selama kemo, jadinya di stop dan dialihin ke radiasi. Oh, bedanya apa sih tuh Kak? Kalau boleh tahu radiasi sama kemoterapi? Kemo tuh kayak masukin obat lewat infus. Jadi cairannya masuk ke tubuh gitu. Iya semuanya. Kalau radiasi tuh di sinar. Tapi di bagian ininya aja, kankernya. Oh, tapi itu rasanya sakitnya sama? Aku lagi nunggu jadwal radiasi sih, jadi belum tahu rasanya. Belum tahu rasanya. Katanya efeknya nggak sakit kok, cuma paling menghitam katanya bagian yang diradiasi.
Oh gitu, berarti kulitnya ya? Kulitnya sama katanya bakal agak susah nelen katanya gitu setelah diradiasi. Kami nanya-nanya sama dokternya atau emang punya temen kayak yang udah pernah melalui ada itu? temen, ada komunitasnya juga kok buat orang-orang kanker. Kakak Iya. ikutan komunitas juga? Iya, ikut se-Bali gitu sih, tapi bukan yang seluruh Indonesia. Banyak ya ternyata anggotanya. Se-Bali cuma 200-an gitu kalau nggak salah di grupnya. Tapi bagus sih, sering support juga ya Kak. Ya, Dia punya jadi suka nanya kalau nggak tahu gitu. Suka tiba-tiba curhat, ih aku kenapa ya gitu, kayak perempuan-perempuan lainnya. Sering curhat. Ya gitulah, yang bisa mengerti cuma orang-orang yang sakit juga Ya, gitu kan. Iya, tapi kami termasuk orang yang ceria loh Kak. Maksudnya ya setelah kami melalui proses yang panjang ini, kami masih jadi orang ceria. Senyumnya masih tulus sekali. Itu rahasianya apa kami kalau boleh tahu? Rahasianya apa ya? Banyak-banyak bersyukur aja. Kayaknya karena aku bersyukur banget ya orangnya. Apa-apa disyukuri gitu, hal-hal kecil. Jadi, sebelum penyakit ini juga kami udah jadi orang yang bersyukur. Iya sih. Cuma sekarang lebih makin lagi. Makin lagi ya. Tapi kuncinya di pikiran sih Kak emang. Kalau kita bisa kontrol itu semua, tubuh kita juga kita bisa kontrol kan akhirnya. Iya, benar. Bersyukur ya Kak. Semangat ya Kak. Iya, aku tiap hari menyemangati diri sendiri kok. Sambil ngaca gitu nggak? Aku juga suka kayak gitu loh. Sambil ngaca terus semangat ya gitu. Apa sih namanya? Manifestasi. Iya. Harus sih itu. Afirmasi positif terus ya Kak. Iya benar. Tapi ya bersyukurnya kami masih dikelilingi sama pacar yang baik. Aku aja iri lihat pacarnya kami loh. Kami sukses membuat kaum jomblo ini iri. Semoga menemukannya seperti itu juga. Udah berapa tahun Kak pacaran? Sebenarnya dulu sahabat aku sih, pacarannya sih baru setahun, tapi udah sahabatan dari 4 tahun. Oh jadi teman ya? Tadinya teman, sahabat, terus pacaran. Berarti ini ya komunitasnya teman tapi menikah ya kami nanti. Amin. Ada rencana menikah nggak Kak? Ada. Kapan Kak? Aku diundang-undang dong. Ayo ke Bali dulu. Iya dong, aku pasti akan ke Bali kalau diundang. Ya, aku undang. Iya. Interview pertama sama Nafa. Iya dong. Sip. Tapi aku lihat kami ini pecinta binatang kayak gitu Kak. Melihara binatang juga di rumah. Iya ya, ada kucing. Kucing 3 biji, 3 ekor. Waduh, banyak juga ya. Dulu lebih banyak lagi malah. Ada belasan kayaknya. Waduh, udah dikasih. ternak tuh. Ada dikasih karena udah nggak sanggup mengurusinya. Makanannya. Tapi ini sih, kucing juga rilis stres juga sih kalau kami bisa ngobrol, ngajakin dia main, kayak gitu-gitu rilis emosi juga kan ya Kak? Ya benar-benar. Ngalus-ngalusnya aja udah bikin seneng gitu. Iya, bikin ngilangin stres juga ya Kak. Kalau boleh tahu hal yang bikin kami bersyukur saat ini apa Kak? Saat ini masih hidup. Masih bisa hidup udah bersyukur banget. Masih bisa jalan pakai kaki sendiri. Masih bisa makan enak sih yang sangat aku syukuri. Karena waktu kemo nggak bisa makan enak sama sekali. Tapi itu makannya masih makan biasa atau diinfus waktu kemo? Masih makan biasa sih. Tapi waktu kemo tuh aku cuma bisa makan buah doang karena selalu dimuntahin gitu, mual bawaannya. Terus
Yang bau juga bikin mual. Makan yang kayak bubur, buah, jus, udah itu doang, cuma bisa makan itu. Jadi waktu di rumah sakit tuh aku suka nontonin mukbang. Oh, biar nafsu makan ya. Biar nafsu makan. Terus kayak ya enak banget orang bisa makan. Tapi berhasil nggak setelah nonton mukbang nggak? Ya lumayan sih. Terus pokoknya setelah kemo ini jadi lebih menghargai makanan gitu. Jadi aku habisin kalau makan. Aku merasakan kayak dulu makan tuh suka sambil main HP, sekarang makannya dinikmati. Karena nggak tahu ya Kak. Karena pernah ngerasa nggak enak juga makan ya. Iya benar. Apa yang menjadi semangat terbesarnya kami? Karena punya cita-cita. Apa nih cita-citanya Kak? Cita-citanya tinggal di hutan. Ih parah, kita sama Kak cita-citanya. Aku aja pengen jadi petani di hutan, udah gitu doang. Sama, iya udah Ya gitu kan? doang. Seru banget emang. Kayak kebahagiaan terbesar bisa tinggal di hutan, jadi petani, berkebun, peternakan. Makan apa yang kita ini kan Iya, tanam kita- sendiri. Kita tanam sendiri, benar. Sama-sama. Sama sih. Terus apa lagi nih cita-citanya kami? Cita-citaku apa aja ya? Jadi pebisnis tuh ya, pebisnis yang sukses. Amin. Kita Tapi sambil berkebun juga. sambil bertani ya. Jadi Ya, bisnis tapi yang hidup di hutan ya. nah, iya benar. Berarti habis ini kalau sudah terjadi cita-citanya, aku bakal ngewawancarain kami lagi pasti. Oke. Bagaimana Oke. menjadi pebisnis yang hidup di hutan ya? Itu Ya. unik loh Kak. Benar. Di hutan kan susah sinyal. Hutan yang dekat sungai dan dekat pantai. Iya, di Bali banyak sih Kak. Kalau kayak gitu di Bali bisa terwujud sih aku yakin. Kalau di kota-kota lain belum tentu bisa terwujud. Iya susah. Sekarang nyari alam susah. Mm-mm. Terus apalagi nih Kak, semangat terbesar kami sampai sekarang? Apanya? Semangat kami yang paling besar tuh datang dari mana? Karena masih ingin berbuat baik, wes. Berbuat Yes. baik ke semua Soalnya orang. dunia sangat hancur. Iya, benar sih. Iya, jadi harus ada orang baik di bumi. Jadi harus semangat. Harus punya reason ya buat hadir di bumi ini tuh ngapain, jangan cuma sekedar hidup aja gitu kan. Iya benar-benar. Inspiratif sekali ya kami. Amin, semoga aku inspiratif. Soalnya banyak tahu orang yang menurut aku ya kayak hidup sekedar hidup tapi dia nggak tahu sampai kapan dia hidup dan mau ngapain dia hidup gitu loh Kak. Iya banyak yang kayak gitu. Kayak terlena aja sama keadaan yang membuat mereka nyaman, nggak pengen evaluasi diri terus-menerus gitu kan Kak. Makanya kami termasuk salah satu orang yang beruntung punya tujuan hidup dan menghargai hidup kami sekarang. Iya, benar, harus dihargai gitu. Iya, harus semangat juga ya Kak, harus punya tujuan. Aku suka kesel ngeliat anak-anak zaman sekarang tuh gak punya tujuan hidup. Iya benar. Terus kayak hidup untuk hari ini aja. Iya, Walaupun padahal gitu, cuma harus balance gitu loh. Padahal kita aja tuh semangat banget kan merencanakan masa depan, bersyukurnya kalau ada masa depan gitu kan. Iya. Setelah divonis penyakit ini, peran Tuhan di hidup kami gimana Kak? Kalau boleh tahu, kayak apakah kami suka berdoa atau gimana? Ya pasti. Sholat sih. Dulu biasanya aku emang apa ya, jarang gitu sholat. Oh, kamu muslim juga berarti? Aku pikir ini namanya Mayang dan di Bali. Gitu ya. Enggak, aku muslim. Terus
terus jadi terbuka gitu kan orang tua juga nyuruh makanya kamu harus sering berdoa gitu, sholat jangan langsung, biasanya kan aku habis sholat tuh kayak udah aja gitu ya ya udah selesai lipat mukena gitu, sekarang disempetin buat berdoa harus bisa. Iya sih, pikir sholat. Udah nemuin cerita sama Tuhan belum Kak? The power of cerita sama Tuhan tuh sebesar apa rasanya? Pernah apa ya? Aku pernah doa, ya Allah, udah deh kemonya, aku nggak mau ngerasain kemo lagi. Udah ketiga, cukup habis. Terus beneran, habis ketiga, udah stop gitu. Jabah ya. Sebenarnya karena intoksikasi, tapi yang penting stop aja. Gitu, itu dikabulin sih. Udah masih hidup sekarang aja berarti doa-doaku masih terkabul. Tapi sempat nggak kami ngerasa marah atau sebel sama Tuhan waktu awal-awal divonis penyakit ini? Enggak sih, nggak pernah kepikiran gitu. Marah juga enggak, kayak oh ya udah, berarti ada alasan kenapa aku kayak gini. Maksudnya sekarang belum tahu jawabannya, tapi nanti pasti aku tahu. Iya sih. Iya pasti nggak harus sekarang gitu Kak. Iya sekarang. Tapi kan kebanyakan orang kan kalau dikasih cobaan kayak langsung muncul pertanyaan kenapa sih aku Tuhan? Aku salah apa kayak gitu kan? Iya. Ngeluh sakit ada, tapi kayak menyalahkan tuh enggak. Tapi ngeluh itu manusiawi kok Kak. Itu manusiawi sekali. Yang penting kita nggak berhenti di tempat kan, kita tetap jalan terus. Nggak apa-apa, yang penting jangan nyerah. Iya benar. Capek nggak apa-apa, yang penting jangan nyerah. Istirahat juga bagian dari proses kan. Benar-benar. Aku disuruh istirahat selama beberapa bulan ini. Perbedaan kehidupan kami setelah divonis kanker dan sebelum divonis gimana Kak? Kami dulu sempat kuliah atau enggak? Aku udah lulus sih, udah lulus lulus. dari 2019 ya. Kuliah di mana Kak? Di Tabanan, Universitas Tabanan, dekat rumah. Dekat rumah. Terus? Iya. Perbedaannya perbedaan sebelum kanker sama sesudah kanker. Sebelumnya, kalau sekarang circle-nya jadi kecil tapi kayak berarti gitu. Lebih meaningful ya? Ya, lebih meaningful karena circle-nya mengecil. Dulu kan aku lumayan banyak temennya, tapi ya temennya kayak bahagia buat seneng-seneng aja gitu. Kalau main, tapi pas sakit dikit yang jenguk. Oh iya. Iya, paling itu aja. Terus jadi kayak gini. Ya udah, berarti aku tahu sekarang prioritasku siapa aja gitu. Kayak yang emang sekarang nempel di hidupnya kami itu bener-bener yang berarti ya. Iya benar. Tapi itu kayak it's happen kayak di usia 25 tahun tuh pasti terjadi gak sih Kak? Bukan cuma kami. Di usia 25 tahun tuh emang kita tuh disempit. Iya, teman-teman yang di dekat kita tuh memang yang berarti baik gitu. Yang bener-bener tulus, yang bener-bener oke, gue mau temenan sama lo bukan karena sesuatu, tapi karena emang gue pengen jadi sahabat lo. Pacar juga gitu, kayak pacar tuh udah yang gak drama-drama gitu lagi ya Kak? Ya serius aja gitu. Iya, udah yang gak bucin-bucin kayak zaman dulu lagi. Iya, bener-bener. Sekarang berantem aja jarang gitu. Dulu pacaran pasti ada berantem. Iya. Terus aja. Berarti kami kelahiran 96 ya? Iya, 96. Iya, sama kita. Berarti ini Kak, quarter life crisis emang 25 tahun tuh. Iya. Iya kan? Terus ngerasa karena sakit, aku kan jadi ngerasa aku stuck nih di sini, sedangkan yang lain udah sukses, udah punya anak gitu kan. Ih, itu bukan kami aja yang merasakan, saya juga. Yang lain sudah pada menikah. Sampai setiap hari Minggu aku nggak mau ngeliat story Instagram. Iya. Karena menikah semua. Kayak apa
Apa aku lambat banget ya dibanding yang lain? Enggak Kak, kalau katanya kan setiap orang punya waktunya masing-masing kan, dan waktu kita beda sama orang lain. Gitu sih aku mikirnya. Orang lain kalau ngelihat kita juga pasti ngerasa, ih enak ya dia, pasti gitu Kak. Mikirnya gitu aja. Iya, benar-benar. Kadang kalau kita mikir suatu hal yang positif di kepala kita tuh yang kejadian juga positif Kak. Jadi perbedaannya kadang cuma di teman-teman itu Kak. Di teman sama lebih menghargai aja sih. Menghargai banyak tuh. Waktu dan sehat. Sehat tuh harus dihargai, waktu-waktu sehat tuh. Waktu-waktu makan masih enak, masih bisa jalan-jalan kemana-mana gitu ya Kak. Masih bisa jalan. Aku sempet kan waktu kemo tuh kayak sakit tulang sampai nggak bisa jalan tuh. Aku kira aku lumpuh kan. Ternyata bisa jalan aja udah sesuatu yang bisa disyukuri. Ternyata memang ternyata memang efek dari kemo itu bikin tulang-tulang sakit kayak gitu Kak. Iya, tulang sakit. Kayak kebakar gitu semuanya. Sampai sekarang juga sih kalau misalnya kecapean tuh berasa gitu sakit tulang. Emang beda ya kondisi kamu yang dulu sama sekarang setelah kemo tuh kayak jadi gampang capek gitu Kak. Gampang capek. Gampang banget. Naik turun tangga 2 kali aja udah capek terus gampang sakit karena imunku rendah gitu, jadi gampang ketularan gitu kalau ada yang sakit. Tapi kata dokternya rencana kami buat ke depan apa setelah radiasi? Sih terapi hormon. Karena aku katanya habis kemo tuh nggak boleh hamil selama 2 tahun, jadi harus ada terapi hormon setelah itu. Berarti baru bisa hamil 2 tahun ke depan gitu Kak? Nah, dan disarankan cuma 1 aja gitu. Berarti sampai sudah terplanning kan ya rencana untuk hamil ya? Ya katanya sih, kata dokternya gitu, lebih baik gitu. Biar kankernya nggak balik lagi. Tapi itu termasuk genetik nggak sih Kak? Aku nggak ada ini sih, sebenarnya nggak ada keturunan kanker, makanya bingung kenapa bisa sampai parah gitu loh kankernya. Jadi nggak tahu sih, mungkin memang harus sakit. Mungkin Tuhan sayang banget sama kakak sebenarnya. Iya benar. Menghapus dosa itu, dosa. Oke, sekarang kita ngomongin perempuan ya Kak. Perempuan milenial nih. Menurut kami perempuan zaman sekarang nih, zaman kita, itu tuh seperti apa? Apa skill yang harus dipunya perempuan zaman sekarang untuk menghadapi kehidupan yang begitu keras ini? Skillnya ya, skill yang harus dimiliki. Harus lebih mandiri sih kayaknya perempuan-perempuan zaman sekarang ya. Betul. Terus lebih apa ya? Pokoknya jangan bergantung sama lelaki gitu. Setuju Kak. Itu bener, itu harus banget. Jangan bergantung. Terus sekarang udah mulai banyak yang berani gitu kan mengungkapkan pendapat. Itu bagus sih, itu bagus. Kita udah mulai banyak bersuara, itu bagus. Tingkatkan lagi gitu. Termasuk kami ya. Hebat loh kami. Aku malu sih sebenarnya. Tapi sempat ini nggak Kak, ada pertimbangan-pertimbangan dalam diri sendiri kayak kalau gue speak up nih, nanti ada nggak ya komentar negatif? Apa gue kuat ya buat nerima komentar itu? Kayak gitu-gitu sempat kepikiran nggak Kak? Sempet kepikiran, cuma kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya ada komentar jelek juga nggak apa-apa gitu. Tapi ada nggak Kak komentar jelek? Nggak ada sih, nggak ada sih. Sejauh ini support semua kan? Semoga support. Jahat banget kalau sampai nggak support, aku cari deh tuh orangnya sampai nggak support kami. Ya, untungnya nggak ada. Terus apa lagi nih Kak? Buat lebih apa ya?
care sama kesehatan sih. Gitu. Sekarang kan makanan banyak yang nggak sehat ya, terus apalagi cewek kan suka makan seblak gitu. Seblak dan permicinan itu ya. Itu tuh bisa nyebabin kanker tahu. Itu bahaya. Makan kayak juga. apa Kak? Makan kayak aku nyebut merek lagi. Makan junk food. Oh, junk food. Iya. Aku kata dokter aku kan udah nggak boleh makan junk food karena mengandung estrogen kan, nggak baik buat hormon. Kayak dikurangin tuh buat cewek-cewek. Oh gitu. Padahal BTS Meal lagi ngehits Kak. Cuma sehari. Habis itu udah. Bingung juga aku kenapa dia ngehits banget. Iya bener. Ya ampun, rame banget. Berarti yang menyebabkan kanker itu juga pola makan, pola hidup juga ya Kak. Iya. Olahraga dan gitu-gitu Kak gimana? Olahraga ya. Maksudnya gimana nih olahraga kenapa? Maksudnya apakah itu ngaruh buat kayak kalau kamu jarang olahraga atau gimana? Pasti ngaruh sih. Aku dulu emang suka olahraga jadi nggak tahu kalau misalnya nggak olahraga bakal kayak gimana. Oh dulu kamu juga suka olahraga? Suka yoga sih tiap pagi. Aku juga yoga. Ih kita banyak banget sama yang suka deh. Gimana nih gue kayak ketemu sister deh rasanya. Ya ayo ke Bali. Iya nanti kalau aku ke Bali pokoknya aku harus main sama kamu. Oke. Aku udah inget-inget aku punya temen baru di Bali satu. Yuk, nanti kita yoga bareng. Iya. Juga di pantai ya. Iya di pantai ya, seru banget itu asli. Kalau di sini mah bisa yoga di pinggir sawah udah paling maksimal itu. Sawah juga enak kok. Zen. Tapi kamu harus tetap semangat ya Kak. Kita masih punya janji untuk ketemu di Bali, ingat. Ya, dan wawancara setelah aku jadi pebisnis sukses. Iya, jadi pebisnis sukses di hutan. Kalau aku membayangkannya kalau aku tinggal di hutan tuh kayak rumah pohon yang memang kamar mandinya di luar gitu Kak. Bener ya. Kayak gitu kan. Kalau gitu kamu harus main ke sini Kak, di dekat sini tuh ada yang kayak gitu. Dia buka kayak cottage gitu di tengah hutan, tapi disewain buat hotel kayak gitu-gitu. Tapi lucu banget kita kayak ngerasa hidup di bener-bener jungle gitu deket sini. Semarang kan ya? Iya. Kan deh. Semoga tahun depan bisa jalan-jalan. Iya dong. Jangan lupa bawa pacar ya biar kita double date. Oke. Gampang. Jadi, kamu tahu buku ini nggak? Iya, aku tahu. Aku punya. Kita main buku ini mau nggak Kak? Buat nutup wawancara kita. Nanti kamu juga boleh kok nanyain ke aku kalau mau sih. Kalau nggak mau apa-apa. Boleh deh. Jadi gini aja Kak, kami bilang halaman berapa, nanti aku buka, terus tebak aja halaman berapa, nanti aku bacain pertanyaannya buat kami. Oke. Aku nebak halaman ya? 33 deh. Kenapa nih, ada apa dengan angka kembar? Nggak tahu. Angka kembar. Karena ulang tahunku 3 Mei. Oh, 3 Mei. Iya, habis ulang tahun Kakak baru 25 tahun berarti. Iya, baru banget. Selamat ya, quarter life crisis-nya sudah berakhir. Ya. Aku belum ulang tahun Kak, pokoknya cita-cita aku kalau aku besok ulang tahun, aku mau narik nafas panjang, alhamdulillah umur 25 tahun aku sudah tercapai gitu. Ya, harus nih. Iya, malam itu ya. Nih Kak, pertanyaannya aku nggak bohong-bohong tuh. Ya, 33. Mengapa kamu masih memikirkan si dia? Berarti mantan. Siapa? Berarti mantan Kak. Aku nggak mikirin sih tapi. Aku tidak memikirkan mantan. Tapi dia tiba-tiba datang lagi.
enggak sih. Enggak. Tapi sama mantan juga baik-baik aja sih. Jadi aku cuma berharap oke, semoga hidupnya baik juga gitu. Tapi nggak mikirin yang hari itu Kak. Iya, kalau mikirin tiap hari mah mendingan balikan Kak. Pikiran nggak tuh? Mendingan balikan. Tapi memang itu sih Kak yang perlu dipelajarin, kayak punya hubungan baik sama mantan pacar, sama temen yang sudah lama nggak temenan lagi juga harus tetap punya hubungan baik gitu. Iya benar-benar harus banget dengan menjalin silaturahmi. Iya, menjalin silaturahmi paling tidak ya. Jadi buat cewek-cewek di luar sana nggak boleh benci sama mantan. Karena besok tuh ya, sebenarnya tuh pasti ada sangkut pautnya sedikit tau Kak. Kalau kita ketemu di masa depan, di 5 tahun atau 10 tahun lagi tuh pasti kita kayak butuh bantuan atau ternyata kita bantu mantan kita gitu, pasti ada tau Kak. Bener, pasti ada apa ya? Ada hikmah positifnya lah. Iya benar. Dari mantan. Jadi ini pertanyaannya nggak relate nih. Lagi kan? Ya, ganti-ganti ulang. Berapa dong ya? Nomor 7 deh, 7. Jangan kami udah hafal nih satu buku isinya apa aja. Enggak. Kan banyak itu, berapa 100 kan? Bagaimana cara memulai kembali Kak? Wah, lagi. Tapi itu cocok tahu. Kayak aku sebenarnya penasaran gimana cara kami memulai hidup Kakak setelah divonis kanker nih. Kayak pasti kami punya satu titik poin yang emang jatuh banget nih. Gimana kami bangkit lagi? Cara bangkit lagi itu dengan aku lagi ngerasain malah ini cara buat bangkit lagi kayak gitu. Oh iya, gimana tuh Kak? Gimana ya aku ya? Aku juga belum nemu jawabannya soalnya. Oh, belum nemu jawabannya sampai sekarang. Aku lagi mencoba bangkit juga kan. Caranya kasih saran apa ya? Dimulai dari pikiran sih kayaknya. Iya sih. Jadi kalau pikirannya udah baik, udah aku yakin kok kedepannya baik, terus dilakukan dengan baik, jadi baik juga nanti mulainya. Iya, kamu pernah dengar nggak sih apa yang kita pikirkan dan terus menerus berulang-ulang, lama-lama kita yakini akan menjadi kenyataan juga. Bener ya, kayak gitu. Ya itu maksud aku tuh, bahasa bagusnya kayak gitu. Kita bisa merangkai kata-kata. Jadi lagi belajar untuk itu semua ya. Harus dari mindset. Itu buat memulai kembali tuh. Karena kalau mental kita udah sehat, physically-nya juga akan ikut sehat gitu kan. Menjaga dari dalam dulu, baru yang luar tuh akan ikut serta bareng-bareng kita juga kan. Iya benar. Itu sih Kak, afirmasi positif tuh kayak ngebantu banget, karena emang aku pun pribadi juga setiap aku ngaca, setiap aku sholat, aku berdoa sama Tuhan tuh aku pasti cerita, aku bilang aku terima kasih, aku kayak terima kasih masih dikasih makan enak, masih dikasih itu. Kayak aku malah cerita sama teman aku sendiri, tapi aku cerita sama Tuhan, dan basically-nya aku tuh lagi ngomong sama diriku sendiri gitu. Kalau orang bilang aku gila, orang bilang kayak ih ngapain sih ngomong sendiri, padahal itu tuh bagus untuk kesehatan mental kita teman-teman. Iya benar. Iya benar itu. Aku tuh besok tuh ngomong sendiri juga nggak? Ngomong sendiri depan kaca gitu. Iya kan, itu seru banget, sumpah membuat kita lebih grateful aja, lebih bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Benar-benar. Betul. Mau tebak lagi nggak Kak? Apa lagi? Tebak satu lagi. Satu lagi ya, angka ya. Tebak buat aku deh. Tebak buat aku nih gantian. Iya oke. Ini buat kamu pertanyaannya ya. Nomor 97. Sampai oh ya 400 ya, banyak banget ya. Ada nggak? Bener ada nggak? Ada Kak, sampai 400 ini bukunya. Oh ya. Bagus Kak. Bagus.
apakah pernikahan suatu tujuan? Jawab. Bagus ditanyakan untuk wanita umur 25 tahun ya. Benar. Aku penasaran ya sama jawaban kamu ini. Kalau buat aku bukan, pernikahan bukan tujuan aku. Tujuan aku tetap aku punya diri aku sendiri. Gimana caranya? Kayak kita nikah tuh harus punya level kebahagiaan yang beda kan. Level kebahagiaan itu harus meningkat, jangan malahan tambah parah gitu. Jadi tujuan aku tuh untuk meningkatkan level kebahagiaan aku, tapi belum tentu dengan menikah gitu. Oke, berarti kayak fokus ke diri sendiri. Iya, karena aku diajarin sama kakek aku tuh, dia pernah bilang kayak gini, Kak, kamu harus nanya ke diri kamu sendiri, kamu cocoknya tuh berpasangan atau tidak berpasangan, kamu lebih produktif seperti apa gitu. Kalau emang kamu cocok berpasangan dan cocok sama pasangan kamu, nggak apa-apa kamu menikah. Jangan sampai menghadirkan neraka baru di dunia kalau kamu menikah gitu. Masuk akal. Bener Iya kan? Iya. Bener. Nambahin masalah ya mending jangan. Iya. Kalau kamu gimana? Pernikahan menurut kamu sebuah tujuan nggak? Aku pengen sih nikah. Tapi nggak memaksakan gitu. Nggak aku harus nikah gitu, nggak. Pokoknya yang penting apa ya, pasangannya cocok gitu dan bikin bahagia. Kalau bikin sakit ya Tapi aku setuju sih, kenapa aku yang setuju ya? Tapi kelihatan sayang sih Kak, pasangan kakak sama kami, serius deh. Iya, kelihatan sayang. Aku setuju sih, walaupun aku bukan siapa-siapa kami, aku setuju. Oke, sudah direstui. Aku setuju sih. Tapi kan sudah punya rencana menikah dalam waktu dekat ini kan Kak? Masih banyak yang harus disiapkan dulu sih. Tapi ini nggak, di usia 25 tahun ini kami udah menerima pertanyaan kayak nggak nikah sih, kenapa belum nikah, kayak gitu nggak? Kalau dari keluarga, pokoknya yang boomer pasti ada nanyain gitu. Iya kan, boomer pasti ada nanyain kan. Kayak teman-teman lingkungan aku tuh kayak santai gitu orangnya, nggak mempertanyakan kapan nikah, nggak kayak gitu sih. Terus kamu jawabnya gimana? Paling cuma insya Allah doain aja gitu. Gitu aja gitu. Semangat ya kami. Aku suka lihat kami senyum, serius deh. Kami punya senyum yang bagus. Jadi malu. Kami punya senyum yang bagus. Masya Allah, amin. Kayak senyumnya tuh tidak senyum orang-orang bersyukur yang emang gak punya pikiran di kepalanya gitu Kak. Kadang stres nih. Oh iya. Enggak kok. Kita harus bersyukur Kak, dikontrol aja pikiran positifnya itu terus. Aware gitu sama emosi. Kalau ngerasa lagi nggak baik-baik aja, langsung dicari pemicunya gitu ya Kak. Ya dirasakan aja lah semua emosi yang ada. Iya benar. Pasti kan sementara gitu, jadi kalau senang ya udah dinikmati, kalau sedih ya udah dinikmati dulu. Kayaknya itu karena kita sudah 25 tahun nih Kak. Mungkin kalau dulu kita 21 tahun kita lagi emosi, ngambek, pacar kita ikutan emosi gitu kan. Itu teman kita ikut kena dampaknya. Kalau di umur 25 tahun udah deh, senang dirasain, sedih dirasain gitu kan. Bener. Mungkin karena udah umur juga kali ya. Jadi itu kayak ada fasenya sendiri-sendiri sih sebenarnya. Aku juga sekarang baru sadar, oh iya ternyata gue berubahnya ke arah yang lebih baik ya, itu fasenya ya. Mungkin karena aku ngobrol sama, kayaknya aku baru nemuin ini deh Kak, aku baru ngobrol sama cewek 25 tahun juga nih kayak kami, jadi aku baru sadar, oh iya ternyata aku berubah ya. Dan kita berubah ya Kak. Ya pasti sih, tiap orang pasti berubah. Dan alhamdulillahnya berubah ke arah yang lebih positif ya. Oke. Alhamdulillah. Buat penutup nih Kak, ada nggak satu atau dua patah kata pesan untuk sahabat Nona? Kan kita ngeliat sahabat Nona nih penonton kita. Sahabat Nona,
apa ya? Pesan dari Apa kami. Apa aja? Apa aja? Apa aja? Jangan insecure. Jangan insecure sih, bener banget, setuju. Karena biasanya kayaknya wanita tuh struggle-nya itu aja deh, itu aja. Pasti ujung-ujungnya karena insecure dengan diri sendiri. Kayak merasa tidak berharga. Mati kan. Baterai habis. Iya, bentar ya Kak. Oke. Oh ada. Oh yaudah nggak apa-apa Kak, terus aja. Oke. Terus apa lagi ya? Tadi aku sampai mana ya? Jangan insecure. Jangan insecure, jangan merasa diri nggak berharga karena kita semua pasti punya tujuan di hidup ini. Jadi harus mensyukuri segalanya, mensyukuri apa yang ada, mensyukuri hal-hal kecil, itu wajib sih biar lebih bahagia. Karena saat kita nggak insecure tuh aura positifnya keluar ya Kak. Iya ya. Kelihatan banget sih kamu ya aura positifnya, bener kelihatan banget, ini aku jujur. Makasih ya kamu udah mau kita ajak ngobrol-ngobrol sama aku. Ternyata kita kesamaan ya Kak. Ya, wajib banget sih nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, kamu ini dong, apa namanya, doain ya supaya kita bisa ketemu di Bali. Amin. Aku seneng banget ngobrol sama kamu, kayak punya saudara gitu, saudara seumuran. Karena kan aku anak pertama, jadi aku nggak pernah ngerasain punya kakak, nggak pernah ngerasain punya orang yang pemikirannya tuh sama kayak aku. Dan aku baru ketemu kamu. Gitu. Jadi kita ketemu di Bali ya Kak. Oke, aku tunggu di Bali. Kamu harus sehat-sehat terus, harus semangat pokoknya. Aku aja baru kenal sama kamu, tapi aku udah sayang sama kamu. I love you too. Sehat. Oke.